Selamat kita berjumpa dalam mata kuliah pelayanan musik gereja. Pada mata kuliah ini kita akan mempelajari dan akan membahas tentang beberapa konten yang menjadi garis besar dari mata kuliah ini, yaitu yang pertama tentang pentingnya mempelajari pelayanan musik gereja. Kemudian yang kedua tentang pengertian musik dan sejarah singkat musik. Kemudian yang ketiga adalah persamaan dan perbedaan musik gereja dan musik sekuler. Dan yang keempat adalah sejarah musik gereja. Nah, yang kelima adalah tempat dan peranan musik dalam gereja masa kini. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah praktek pelayanan musik dalam ibadah. Nah, inilah yang akan kita ikuti bersama-sama dalam mata kuliah pelayanan musik gereja, dan untuk selanjutnya akan ada penjelasan-penjelasan mengenai hal ini di grup WhatsApp, dan tentunya saya mengharapkan mahasiswa sekalian untuk dapat mengikuti perkuliahan ini dengan baik, sehingga kita dapat mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembelajaran ini, dan secara khusus untuk mata kuliah pelayanan musik gereja. Kita akan masuk pada bagian yang pertama, yaitu tentang pentingnya mempelajari pelayanan musik gereja. Mengapa penting mempelajari pelayanan musik gereja? Untuk kita ketahui bersama bahwa pentingnya kita mempelajari musik gereja itu karena yang pertama, pelayanan musik itu ada di dalam Alkitab. Itu yang pertama. Nah, coba kita perhatikan di dalam Perjanjian Lama. Di dalam Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai ayat 21, kita akan lihat di sana di mana melalui musik Nabi Musa beserta segenap umat Israel menyatakan kekaguman serta ucapan syukur kepada Tuhan atas perbuatan Tuhan yang perkasa, yang telah menyelamatkan umatnya, yang telah membawa umatnya, dalam hal ini bangsa Israel, keluar dari tanah Mesir, keluar dari penindasan Firaun, dan juga ucapan syukur yang besar yang dinyatakan melalui pujian ini adalah ucapan syukur karena mereka lolos dari kejaran dan serangan Firaun.
Bahkan seperti yang kita baca di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Keluaran, bagaimana Tuhan uh, memperlihatkan kuasanya yang luar biasa sehingga Firaun dan pasukannya tewas, tenggelam di Laut Teberau. Nah, kita melihat juga dalam pujian, dalam musik yang dipersembahkan oleh Musa dan segenap bangsa Israel ini untuk memastikan penggenapan janji Tuhan membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Nah, kita tahu bersama kalau kita membaca satu perikop di Keluaran 15 ayat 1 sampai ayat 21, ya, di akhir perikop ini bagaimana saudara Harun, yaitu Miriam, mengambil rebana, menari-nari dan diikuti juga oleh perempuan-perempuan rekan-rekannya. Dan kita tahu bersama bahwa rebana itu adalah salah satu musik yang kita tahu jenis musik ini adalah alat musik ritmis, yaitu alat musik yang hanya berfungsi sebagai penggiring, ya, penggiring irama lagu karena tidak membunyikan nada tertentu, ya. Atau rebana ini juga disebut membranofon, ya. Membranofon itu yaitu alat musik yang dibunyikan dengan cara memukul kulit dari alat musik tersebut. Nah, itu yang dipakai oleh Miriam, ya, dalam peristiwa yang disebutkan di ayat-ayat tadi. Nah, peristiwa ini merupakan bukti pertama kali Alkitab tentang pelayanan musik. Dan untuk selanjutnya kita akan menemukan begitu banyak ayat Alkitab, khususnya di Perjanjian Lama, yang berbicara tentang pelayanan musik. Nah, kalau itu di Perjanjian Lama, maka yang berikut kita akan melihat di Perjanjian Baru. Nah, di Perjanjian Baru sendiri, musik itu dipakai dalam pelayanan. Itu kita dapat lihat pada Injil Matius 26 ayat 30 dan paralelnya di Markus 14 ayat 26. Nah, di dalam Matius 26 ayat 30, di sana kita melihat tentang nyanyian pujian yang disampaikan oleh Tuhan Yesus beserta murid-muridnya. Pujian ini disampaikan kepada Bapa, dan ini merupakan awal dari situasi genting ketika Yesus menjalani penderitaan yang dimulai dari Taman Getsemani sampai di Bukit Golgota. Nah, fakta pertama atau bukti pertama yang diungkapkan oleh Perjanjian Baru tentang nyanyian pujian, ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat tentang ayat-ayat lain di Perjanjian Baru yang berbicara tentang pelayanan musik. Jadi pentingnya pelayanan musik itu, yang pertama adalah karena pelayanan musik itu ada dalam Alkitab. Tadi kita sudah ikuti yang pertama A, Perjanjian Lama, kemudian yang kedua B, Perjanjian Baru, dan fakta-fakta inilah yang menunjukkan bahwa pelayanan musik itu penting karena ada di dalam Alkitab. Ya, jadi itu yang perlu kita pahami, dan saya akan lanjutkan pada
pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati.